これが私の復讐です。本当の地獄。Sakit hati dan kehilangan itu seringkali ngebuat seseorang ngelakuin hal-hal gila yang ngebuat dirinya itu merasa lebih baik. Hai lovers, apa kabar? Semoga semuanya tetap aman dan terkendali ya. Nah, kali ini aku akan nge-review sebuah film yang berjudul Convention. Jadi singkatnya, film ini menceritakan seorang guru yang kehilangan anak perempuannya dan ternyata anak perempuan itu dihabisi sama murid yang ada dalam kelasnya sendiri. Yuk langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Please welcome The Convention. Let's talk about it. Film diawali dengan memperlihatkan ruangan kelas di mana para siswanya sedang menyusu susu kotak karena sekolah mereka terpilih menjadi sekolah yang mempromosikan Hari Susu Nasional. Ini merupakan ibu guru Yuko Mariguchi yang merupakan guru SMP dan juga wali kelas tersebut. Nah, pas ibu Yuko ini lagi ngejelasin, kelihatan mereka tuh yang pada nggak open gitu loh. Emang pada badung-badung ini anak-anak. Dan pas giliran ibu Yuko ini bilang dia mau resign bulan ini, nah pada seneng lah tuh semua pada murid-murid. Pada girang gitu. Ibu Yuko pun kemudian melanjutkan pelajaran dan membahas sebuah buku yang dibuat oleh Sakuramiya Masayoshi. Dia ini merupakan orang yang sangat badung, tapi akhirnya bertaubat menjadi seorang guru, tapi sayangnya hidupnya nggak lama lagi. Sampai akhirnya di sini Ibu Yuko menceritakan masalah pribadinya. Ibu Yuko bilang kalau dia ini seorang single parent dan dia hamidun kayak gitulah. Dia ini jadi single parent bukan karena cerai atau suaminya direbut pelakor, tapi memang dia tuh nggak menikah karena suaminya ini ternyata mengidap HIV/AIDS. Suasana kelas yang awalnya riuh pun jadi hening seketika, bahkan mereka terlihat sangat ketakutan. Ibu guru Yuko kemudian mengatakan bahwa untungnya dia dan anak yang baru dilahirkannya itu tidak tertular virus tersebut. Namun mereka tetap memutuskan tidak menikah karena takutnya nanti anaknya ini akan didiskriminasikan oleh teman-temannya. Anak itu tumbuh menjadi gadis kecil yang menggemaskan yang diberi nama Manami. Dan karena ibu Yuko ini harus bekerja, maka Manami dititipkan ke ibu Takenaka yang merupakan penjaga sekolah. Manami sangat menyukai karakter Cotton Bunny sampai-sampai sepatu dan juga tasnya itu ya karakternya Cotton Bunny. Sampai pada suatu hari Manami ini merengek minta dibelikan dompet yang berbentuk Cotton Bunny. Dan saat itu muridnya yang bernama Naoki ada di tempat itu dan menyaksikan kejadian itu. Sampai akhirnya terjadi kejadian yang sangat memilukan untuk ibu guru Yuko karena dia menemukan anaknya Manami ini meninggoy tenggelam di kolam. Polisi meyakini bahwa kematian Manami ini merupakan pure kecelakaan. Tapi di sini Ibu Yuko yakin kalau ada yang tidak beres di kematian Manami. Karena saat Ibu Yuko ingin mengambil barang-barang milik Manami di rumah Ibu Takenaka nih, dia melihat ada dompet Cotton Bunny yang ini merupakan dompet yang dulu diinginkan oleh Manami. Ibu Takenaka bilang kalau dompet itu ditemukan di seputaran kolam. Nah, Ibu Yuko ini baru ingat kalau hari itu ada siswa yang dihukum untuk membersihkan kolam. Ibu Yuko pun kemudian mengatakan bahwa pembunuhnya ada 2 orang dan itu berasal dari kelas itu. Pelaku pertama merupakan anak yang cerdas dan tidak pernah bermasalah. Dia memiliki sebuah website, tapi anehnya website itu berisikan hal-hal absurd nih kayak penyiksaan hewan-hewan. Suatu hari ia pernah menjumpai Ibu Yuko dan memberikan Ibu Yuko sebuah dompet yang di dalamnya ada alat setrum listrik. Ia mengatakan kalau ini adalah sebuah penemuan baru yang ia akan ikutkan ke sebuah olimpiade, yaitu dompet kejut anti maling. Dan benar aja akhirnya alat tersebut berhasil memenangkan juara olimpiade setingkat SMP. Pelaku pertama ini merupakan orang yang seperti haus perhatian dan ingin diakui oleh semua orang kalau dia tuh hebat. Maka dari itu saat dia memenangkan olimpiade yang harusnya namanya itu ada di setiap koran, tapi malahan ini tidak. Yang terkenal adalah sebuah kasus di mana ada seorang perempuan yang membunuh semua keluarganya dengan menggunakan racun sianida yang terkenal dengan nama Lunesi. Nah, saat itu itulah yang malah terkenal dan itu membuat dia sangat geram. Ibu Yuko pernah mendatanginya dan bertanya apa motif dia membunuh Manami. Di sini si bocah psikopat malah jawab dengan enteng dan kayak bercanda, padahal dia itu bicara dengan ibu yang anaknya dia bunuh. Dan bocah psikopat ini adalah Suya. Pelaku yang kedua adalah murid yang sangat menyukai olahraga tapi fisiknya lemah.
Saat dia sedang main game, dia terlibat baku hantam dengan beberapa murid lainnya. Dan karena hal itu dia pun diberikan hukuman untuk membersihkan kolam renang selama 2 minggu. Dan pelaku kedua ini bernama Naoki. Fakta yang disimpulkan oleh ibu guru Yuko adalah kalau di sini Manami bukan meninggal karena dompet kejut listrik itu, melainkan ada orang yang menenggelamkannya di kolam. Suya yang berniat membunuh Manami itu gagal, namun Naoki yang tidak berniat membunuh Manami malah melakukan hal itu. Jadi cerita yang sebenarnya adalah ini bermula saat Suya mendekati Naoki untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Mereka pun kemudian setuju menjadikan Manami sebagai target mereka, karena mereka berpikir kalau Manami ini merupakan target yang lemah dan gampang untuk dilumpuhkan. Saat Manami sedang bermain, Naoki dan Suya datang dan memberikan dompet yang selama ini Manami inginkan. Namun saat Manami ingin membuka dompet tersebut, dia pun tersengat listrik dan dia pun terkulai lemah tak berdaya. Suya pun kemudian membisikkan ke Naoki, jangan berani bilang siapa-siapa. Karena ketakutan, Naoki pun membuang dompet tersebut dan melemparkan Manami ke dalam kolam. Saat Ibu Yuko sadar kalau mereka berdua ini tidak akan bisa dihukum karena masih di bawah perlindungan anak. Ibu Yuko pun kemudian mengatakan sebagai seorang guru dia harus memberikan contoh yang baik dan memberikan pelajaran yang berharga untuk muridnya. Untuk itu ia pun telah memasukkan darah dari ayah Manami yang terkena HIV ke dalam susu yang diminum Naoki dan Suya. Di semester baru kini wali kelas mereka sudah berganti dengan Yoshiteru. Terlihat Naoki yang sudah lama nih nggak masuk sekolah, sedangkan Suya terlihat biasa-biasa aja dan datang ke sekolah seperti biasa. Tapi semenjak mereka tahu bahwa Suya adalah seorang pembunuh, Suya pun dikucilkan dan diintimidasi di sekolah. Bahkan mereka pun memberikan poin kepada orang-orang yang berhasil menjahili si Suya ini. Ya cocok sih kayak gini. Suatu hari Yoshiteru bersama dengan Mitsuki pergi ke rumah Naoki ini untuk menjenguknya. Tapi di sini Ibu Naoki tidak pernah mau membahas Naoki, malah dia selalu menjelek-jelekan Ibu Yuko. Tapi setelah mereka pulang, barulah kita ditunjukkan bagaimana keadaan Naoki yang sebenarnya. Penampilannya sudah seperti orang gila dan aur-auran, bahkan dia selalu membersihkan semua alat yang telah dipegangnya karena takut ibunya itu terkena HIV juga. Bahkan ibunya memberikan obat tidur dulu nih ke Naoki supaya Naoki bisa tenang dan juga dibersihkan nih sama ibunya. Sampai pada suatu hari wali kelas mereka nih mengetahui kalau Suya sering diusilin sama teman-temannya. Karena mereka yakin kalau Mitsuki lah yang ngadu ke Yoshiteru kalau mereka ngusilin Suya, akhirnya Mitsuki pun ikut-ikutan diusilin sama teman-temannya. Malamnya Mitsuki dan juga Suya bertemu dan di sini Suya menunjukkan hasil tesnya kalau ternyata dia negatif. Mitsuki pun kemudian ngomong nih kalau dari awal dia tuh percaya kalau Suya itu negatif karena Ibu Yuko tuh nggak mungkin ngelakuin itu ke murid-muridnya. Dan dari kejadian itu mereka pun terlihat makin dekat dan akhirnya pacaran. Sementara itu Naoki ini berhasil keluar dari rumahnya dan dia menyakiti tangannya dan juga menyipratkan darahnya ke semua makanan di minimarket. Singkatnya Naoki pun kemudian ngomong ke ibunya kalau dia telah ditulari virus HIV oleh Ibu Yuko. Dan disinilah Naoki ngomong ke ibunya kalau saat itu Manami sebenarnya belum meninggoy, tapi kemudian dia tetap aja melempar Naomi ke dalam kolam begitu aja. Dan mendengar hal itu pastinya di sini ibunya sangat syok dan sangat terpukul. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengakhiri penderitaan mereka untuk bunuh diri bersama. Tapi nahasnya bukannya malah Naoki yang terbunuh, di sini malah sebaliknya. Naoki pun membunuh ibu kandungnya sendiri. Dajjal. Mitsuko pun yang semakin dekat dengan Suya akhirnya menceritakan mengenai dirinya nih ke Suya. Kalau ternyata Mitsuko itu adalah Lunacy yang membunuh semua keluarganya dengan Naoki jadi terkenal dan masuk di televisi, Suya pun kemudian mengamuk dan dia melampiaskan itu kepada Mitsuki sampai membunuh Mitsuki. Suya Watanabe merupakan seorang bocah yang dari kecil sudah kekurangan kasih sayang ibu karena dia sudah lama ditinggalkan oleh ibunya. Ibunya adalah seorang profesor yang di matanya ibunya ini benar-benar pintar dan perfect sekali. Semenjak berpisah dengan ibunya, kemudian ayahnya menikah lagi dan ini membuat kehidupan Suya semakin berantakan dan dia semakin merasa dikucilkan.
Untuk menarik perhatian ibunya, dia pun melakukan hal-hal yang luar biasa dan terlihat pintar supaya dia bisa muncul di TV dan di surat kabar lah, supaya ibunya bisa melihat bagaimana suksesnya dia. Saking inginnya mewujudkan keinginannya itu, dia pun membuat sebuah rencana yang gila kali sini ya. Dia buat bom dan nantinya bom itu akan diledakkannya di aula sekolah. Ini merupakan bom bunuh diri dan yang pastinya semakin banyak yang terbunuh, maka kesempatan dia untuk terkenal juga semakin besar juga. Psikopat banget kan? Dan sebelum melancarkan aksinya itu, dia pun merekamnya di dalam websitenya dan ini dilihat oleh Ibu Yuko. Sebelum dibunuh oleh Suya, Mitsuki sempat mendatangi Ibu Yuko dan menanyakan apakah memang benar Ibu Yuko memberikan darah virus HIV ke dalam susu mereka. Lalu kemudian Bu Yuko pun mulai bercerita kalau pada awalnya memang dia sempat mengambil darah dari Sakuramiya. Tapi untungnya Sakuramiya menyadarkan Ibu Yuko kalau kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Dan intinya semua yang dikatakan Ibu Yuko di depan kelas itu semuanya hanya ancaman saja untuk mereka berdua. Dan Mitsuki pun berbicara mengenai kelemahan si Suya. Dan keesokan harinya Suya sudah mempersiapkan segala sesuatunya nih untuk idenya yang sangat cemerlang itu. Awalnya semua berjalan dengan lancar, tapi saat Suya memencet tombol, bom pun tidak meledak. Dan nyatanya bom itu sudah tidak ada lagi di bawah meja seperti yang ia rencanakan pada awalnya. Tak lama kemudian tiba-tiba ponselnya berdering dan coba tebak siapa yang nelpon. Iya, yang nelpon itu adalah Ibu Yuko. Ibu Yuko bilang kalau dia sudah tahu kelemahan Suya dan bom itu sudah ia pindahkan ke tempat di mana kelemahannya itu berada, yaitu ibunya. Bom itu Ibu Yuko letakkan di bawah meja kerja ibunya dan saat Suya menekan tombol, dar, bom itu meledak. Bocah psikopat ini menangis sejadi-jadinya di tengah aula. Lalu Ibu Yuko datang. Film ini pun ditutup dengan perkataan Ibu Yuko yaitu, nikmatilah penderitaanmu. Lalu film pun tamat. Oke, itu dia review film dari Convention. Gimana? Kelam banget kan nih film? Aduh, aku sampai ngap-ngapan loh nontonnya. Kayak, kok bisa gitu? Nah, dari film ini apa kira-kira pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan? Ada banyak banget sih ya. Dendam itu ya walaupun susah banget buat ngelupainnya ya. Hal yang menyakitkan itu susah banget buat dihilangin. Tapi ya percaya aja kalau yang namanya itu kejahatan pasti akan mendapatkan imbalan yang sesuai pastinya suatu saat nanti. Yakin aja deh. Nah, kalau kamu pengen request bisa banget buat komen di line komentar di bawah, oke? Thanks buat kamu yang udah selalu nonton video aku, thank you banget. Jangan lupa buat subscribe juga. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!